Sesungguhnya kaum Melayu Malaysia akan mengambil banyak keuntungan jika menggunakan bahasa Indonesia ketimbang bahasa Melayu. Hal ini perlu dipikirkan serius oleh kelompok yang suka mengatakan serumpan-serumpun. Mereka adalah kelompok di Malaysia yang suka berhalusinasi dan ingin melabeli Melayu pada bahasa Indonesia. Mereka adalah kelompok yang mengandalkan sentimen kemelayuan, dan kini mereka kebanyakan berada di kubu oposisi atau penentang Anwar Ibrahim. Kelompok yang mabuk Melayu di Malaysia ini sudah menghabiskan banyak tenaga, pikiran, dan ringgit untuk membesar-besarkan Melayu. Mereka menghabiskan banyak waktu untuk bermimpi mengenai alam Melayu yang hebat, dan berkhayal mengenai mahawangsa Melayu yang paling perkasa di dunia, dan mungkin juga paling beruntung di akhirat nanti. Bahkan ada yang sibuk mengarang kisah bahwa kaum Melayu Malaysia adalah keturunan Nabi Ibrahim. Orang-orang yang mabuk Melayu ini di Malaysia amat besar jumlahnya. Kalau yang Melayu asli sebetulnya sedikit, tapi orang-orang bukan Melayu pun dianggap Melayu, sehingga menjadi besar jumlahnya. Mereka kemudian menciptakan mimpi bersama-sama, berkhayal bersama-sama dan berilusi bahwa Melayu itu hebat, bahwa Melayu itu besar. Intinya mereka mabuk Melayu bersama-sama. Mereka adalah kelompok yang lupa bahwa kaum Melayu telah berserakan dan terpisah di banyak negara. Mereka lupa bahwa negara-negara seperti Indonesia, Singapura, Brunei, dan Thailand telah memiliki identitas sendiri-sendiri. Kaum Melayu Malaysia sengaja mengabaikan fakta ini karena ingin dianggap hebat dan memiliki tamadun yang besar. Kaum Melayu Malaysia sengaja ingin melupakan keberadaan negara-negara lain di Asia Tenggara, karena mereka ingin menutupi aib bahwa kaum Melayu Malaysia sebenarnya pengkhianat Nusantara atau kaum pecundang. Kaum Melayu Malaysia bukanlah kaum penjuang. Kaum Melayu Malaysia bukanlah kaum yang ikut mengusir penjajah, tapi kaum yang berlindung pada ketiak British. Kaum Melayu Malaysia yang suka berhalusinasi itu sebetulnya mengalami ketakutan dan kerdil. Mereka ingin dianggap hebat dan besar karena takut menghadapi kaum China di Semenanjung. Bahkan sekarang, mereka pun takut tergusur oleh Bangladesh. Mereka resah karena gadis-gadis Melayu yang comel dikawini oleh orang Bangladesh, dan kota-kota di Malaysia dipenuhi oleh Bangla yang rajin berdagang. Kini kami menawarkan pemikiran alternatif yang jitu. Daripada sibuk bermimpi dan berhalusinasi, lebih baik kaum Melayu menginjak ke bumi. Daripada membuang waktu untuk mempromosikan bahasa Melayu kampung dan rojak yang tidak laku, lebih baik kaum Melayu Malaysia berpikiran rasional. Kalau kaum Melayu Malaysia pintar, cobalah berpikir rasional, dengan menggunakan otak, dengan berpikir sistematis dan ilmiah, bukan dengan ilmu cocoklogi. Caranya mudah saja. Kaum Melayu Malaysia lebih baik menggunakan bahasa Indonesia ketimbang pening memikirkan bahasa Melayu. Banyak keuntungan yang bisa diperoleh jika kaum Melayu Malaysia menggunakan bahasa Indonesia. Pertama, kaum Melayu Malaysia seperti yang kami katakan tadi, tidak perlu membuang waktu untuk mempromosikan bahasa Melayu. Toh bahasa Indonesia juga berasal dari bahasa Melayu. Tapi bahasa Indonesia lebih hebat dan modern, serta telah mendunia. Kedua, kaum Melayu Malaysia juga tidak capek-capek menyusun kamus, mencuri kosakata bahasa Indonesia. Ketiga, kaum Melayu Malaysia pun tidak perlu membuang waktu untuk mengadakan kerjasama bahasa dengan Indonesia. Tinggal langsung pakai saja, tinggal menggunakan bahasa Indonesia yang telah baku dan hebat. Keempat, kaum Melayu Malaysia juga tidak perlu sibuk bikin lomba pidato atau simposium untuk mengantar-bangsakan bahasa Melayu. Karena bahasa Indonesia telah mendunia.
Kelima, kaum Melayu Malaysia juga tidak perlu membuang anggaran untuk membuka program bahasa Melayu di luar negeri. Lebih baik anggaran itu digunakan untuk subsidi beras atau minyak. Apalagi umumnya program itu tidak laku dan tinggal papan nama. Yang laku adalah bahasa Indonesia. Keenam, kaum Melayu tidak perlu mengais-ngais sebaran bahasa Melayu di Nusantara. Padahal semua itu hanya bahasa daerah. Ketujuh, kaum Melayu Malaysia pun tidak perlu menghabiskan waktu untuk mengais-ngais sejarah bahasa Melayu sebagai lingua franca. Karena semua itu sudah menjadi masa lalu, tinggal kenangan saja, dan tidak mungkin dibangkitkan lagi. Kini yang menjadi lingua franca di Nusantara adalah bahasa Indonesia, dan yang mendunia adalah bahasa Indonesia. Nah, yang kedelapan adalah kaum Melayu Malaysia juga tidak perlu bikin Sumpah Rumpun Melayu Nusantara. Karena bangsa Indonesia telah membuat Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Kesembilan, kaum Melayu Malaysia tak perlu menghabiskan waktu untuk berilusi sebagai bangsa besar. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, otomatis kaum Melayu Malaysia akan dianggap diaspora Indonesia. Mengakui sebagai diaspora Indonesia juga akan meredam konflik budaya yang selama ini terjadi. Kesepuluh, ini yang penting. Dengan menggunakan bahasa Indonesia dan mengakui sebagai diaspora Indonesia, justru hubungan Indonesia dan Malaysia akan lebih baik. Orang Indonesia mungkin juga akan tutup mata saja terhadap Sultan-Sultan Melayu Malaysia, yang sebetulnya kurang berguna itu. Kaum Melayu Malaysia juga tidak perlu takut lagi terhadap China, apalagi Bangla. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, menjadi diaspora Indonesia, bangsa Indonesia tentu akan membantu jika kaum China Malaysia bertindak macam-macam, atau kaum Bangladesh berperilaku kurang baik. Jangan lupa, orang Bangladesh juga suka bahasa Indonesia. Jadi, begitu banyak keuntungan jika kaum Melayu Malaysia menggunakan bahasa Indonesia. Silakan dipikirkan baik-baik.